Sobat Indonesia, apa kabar? Ketemu lagi bareng saya Ika Wibowo, dan kali ini pastinya kita bakal bersama di podcast bareng BPJS Kesehatan Cabang Boyolali. Podcast ini kita hadirkan untuk terus mengajak Sobat Indonesia agar lebih sadar bagaimana tentang peran Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, dan juga pastinya kita bisa mengenal lebih dekat lagi tentang program-program apa saja sih yang bisa dimanfaatkan oleh Sobat Indonesia bareng BPJS Kesehatan. Baik, di kesempatan hari ini kita bakal membahas satu tema, ini tentang solusi bayar iuran BPJS Kesehatan biar tepat waktu. Dan saya udah cobain, udah praktekin, dan ini nyata ya, nggak cuman wacana aja bahwa memang sudah dalam satu genggaman ketika kita pengen bayar iuran BPJS Kesehatan. Terbukti saya sekarang pakai salah satu aplikasi mobile banking, dan habis melakukan pembayaran untuk iuran BPJS Kesehatan langsung nggak ada 1 menit ya Sobat Indonesia, udah beres. Jadi tinggal diikutin aja, terus tinggal diklik aja, nanti ada menu BPJS. Nah, nanti muncul input nomor bayar dan juga pastinya nominalnya ya. Jadi semudah itu, dan pastinya untuk lebih detailnya kali ini kita akan ngobrol bareng Kepala BPJS Kesehatan Cabang Boyolali. Kita sapa dulu Bapak Dedi Febrianto. Pak Dedi. Selamat siang, baik. Selamat siang, apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Oke Pak Dedi, kita di podcast bareng BPJS Kesehatan Cabang Boyolali itu terus ngajakin Sobat Indonesia untuk menggunakan berbagai layanan dan fasilitas yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan Boyolali ya Pak. Nah, kalau berkenaan dengan iuran tepat waktu, solusi yang bisa dilakukan peserta BPJS Kesehatan biar bayarnya tuh selalu tepat waktu tuh gimana Pak? Oke, terima kasih Mbak Ika. Ini pertanyaannya memang menarik ya, karena ini juga pertanyaan penting sebenarnya buat BPJS dan program JKN-nya. Jadi memang di dalam skema reminder iuran untuk peserta JKN BPJS ini ya, ini secara regulasi memang tanggal 10 setiap bulan itu batas maksimal terakhir ya. Dan kami juga mengingatkan melalui kanal-kanal yang ada ya, melalui perbankan, non perbankan ya, dan juga sosialisasi kepada masyarakat tentang batas pembayaran iuran JKN ini sampai dengan tanggal 10 maksimal. Lebih dari tanggal 10 tidak aktif. Selain itu juga kami juga punya program ya melalui telecollecting. Jadi ada petugas kami yang menyiapkan telepon ke peserta untuk mengingatkan pembayaran. Termasuk juga ada juga program yang namanya dengan kader JKN ya. Jadi warga-warga itu yang mendaftar sebagai kader JKN diberi tugas untuk merimain warga di sekitarnya ya, di satu kecamatan untuk mengingatkan dan memberikan informasi tentang iuran dan layanan JKN yang ada. Banyak gitu yang digunakan oleh BPJS Kesehatan tuh untuk merimain atau ngingetin pesertanya gitu ya. Betul sekali. Terus kalau yang pembayaran iuran mandiri nih Pak Dedi, keuntungannya apa aja sih? Kalau secara keuntungan ya, iuran mandiri itu sebenarnya kalau kita bayar tepat waktu ya, jadi kapanpun juga kita akan siap apabila mau menggunakannya. Kalau sampai terlambat pembayaran ya, itu nanti akan merugikan juga buat peserta, terutama kalau layanannya itu sifatnya untuk rawat inap. Nah itu ya, kalau rawat jalan bayar langsung aktif jalan. Tapi kalau dia rawat inap digunakan sebelum 45 hari setelah pembayaran, itu kalau digunakan untuk rawat inap mereka ada denda layanan namanya. Dan itu cukup besar nilainya. Sekitar berapa tuh Pak? Sekitar 5% dikali jumlah tagihan dikali bulan membayarnya, kayak begitu. Daripada nanti mesti bayar dendanya ya, nanti tepat waktu ya. Dengan tepat waktu. Toh juga
tetap pasti biasanya manusia tuh sakit dan pasti menggunakan lah. Betul, gitu. betul. Walaupun kita nggak mengharapkan kita sakit Betul, ya. betul. Pak Didi, kalau untuk kanal-kanal pembayaran nih yang bisa dimanfaatkan oleh Sobat Indonesia atau teman-teman peserta gitu. Saya kan tadi udah cobain salah satu aplikasi di mobile banking dan ternyata memang bisa dan semudah itu, bahkan kita bisa lakukan 24 hours gitu tanpa ada hambatan dan gangguan gitu. Iya, kalau kanal-kanal layanan itu memang banyak ya yang sudah kita bekerja sama. Yang paling mudah itu untuk masyarakat itu kalau kita datang ke Alfamaret, ke Indomaret ya, itu pasti bisa membayar di sana. ATM bisa, mobile banking, banyak bank sudah bisa kerjasama untuk mobile banking, artinya seperti itu ya. Termasuk juga fintech. Ya kan, bisa, dari ya? fintech juga, dari GoPay gitu ya, dari link pembayaran, channel pembayaran dari fintech itu hampir semuanya kerjasama kayak begitu. Jadi sudah mungkin kalau dibilang jumlahnya udah sampai ribuan ya secara ini jumlah gitu, kanalnya yang bisa dimanfaatkan. Yang bisa ya? dimanfaatkan. Oke, nggak ada alasan berarti ya. Nggak ada alasan. Ini nggak bisa nih kanal yang satu kan bisa pakai yang lain. Bisa gitu pakai ya, yang lain. Gitu. Oke, terus kalau misalnya untuk yang telat, ada tadi sempat Pak Didi udah spill dikit gitu. Ada memang denda ya. Ada sanksi juga nggak? Sebenarnya kita itu tidak ada sanksi ya. Secara hukum tuh nggak ada sanksi ya. Cuma kalau sifatnya denda itu sebenarnya bukan untuk BPJS juga ya, tapi untuk memberikan efek jera tadinya sebenarnya gitu ya. Dan itu pun juga dendanya bukan denda karena terlambat iuran, tapi denda layanan yang diberikan gitu. Tapi itu pun juga hanya digunakan kalau untuk rawat inap. Kalau untuk rawat jalan nggak ada denda dia setelah pembayaran dan 45 hari ke depan gitu. Jadi kalau dibilang ada regulasinya untuk hukumannya, kayaknya belum ada sampai sekarang deh. Paling kalaupun mau ada sanksi publik sekarang ini, misalnya orang harus bikin perpanjang perpanjangan STNK ya atau SKCK di kepolisian, itu belum bisa dilayani kalau nggak aktif pesertanya. Paling begitu ya. Berimbas ke bentuk-bentuk fasilitas yang lain. Ya, layanan publiknya. Karena itu pun sudah kerjasama juga, kayak begitu ya. Oke, jadi efeknya nggak cuman kita misalnya sakit nggak bisa memanfaatkan BPJS kita, enggak ya, tapi ternyata bisa ke yang bisa lain berimbas juga. ke sana juga. Betul. Oke, terus untuk nge-remind kita, adakah cara yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk memperingatkan peserta nih, ini udah jatuh tempo nih, udah harus bayar nih gitu, dan ada notifikasinya nggak Pak kalau untuk yang mandiri ya? Oke, kalau untuk yang notifikasi untuk yang mandiri, kami juga melakukan melalui WA Blast, ya kan? Ada WA Blast, kami ingatkan juga peserta melalui WA Blast ya, dan telecollecting lah ya, walaupun bentuknya bukan notifikasi tapi memang diteleponin gitu ya. Tapi kalau notifikasi itu dari WA Blast kami lakukan kayak gitu. Walaupun mungkin secara mindset masyarakat sekarang walaupun jelas dari BPJS Kesehatan, mereka walaupun ragu gitu, bener nih dari BPJS gitu ya. Tapi karena sering setiap bulan seperti itu dan beberapa yang juga bertanya, akhirnya mereka mulai paham bahwa ini memang dari BPJS Kesehatan. Oke, atau bisa di cross check dulu. Di cross check. Banyak yang gitu melakukan cross check seperti itu. Iya, karena kan kadang takutnya mengatasnamakan gitu betul. Jadi timbul kecurangan ataupun kecurigaan gitu. Tapi jangan diabaikan, ya kan? Biasanya kalau suka ada notif-notif tuh kalau nggak dari nomor yang kita kenal tuh pada suka mengabaikan gitu. Kalau udah jelas dari BPJS Kesehatan ya langsung ditindaklanjuti gitu ya Pak Didi ya. Oke, itu kalau misalnya untuk yang telat kan ada dendanya ya. Kalau untuk yang rajin nih, dia bayar-bayar terus gitu, ada rewardnya nggak? Ada insentifnya nggak? Ya, sampai dengan sekarang ya, untuk sayangnya sampai dengan hari ini itu untuk yang tertib membayar itu untuk rewardnya belum ada
Ya, belum ada. Memang sudah kami ajukan juga sih ke sana ke depannya, karena memang kalau kita lihat pemerintah belum juga berani memberikan apa yang namanya ya reward untuk yang ini, untuk yang tertib. Karena kalau kita lihat antara jumlah besaran iuran dengan besarnya biaya pelayanan kesehatan juga masih belum berimbang sih sebenarnya ya. Lumayan jauh berbeda. Lumayan jauh berbeda gitu kan. Jadi itu belum bisa diberikan. Ya artinya rewardnya itu adalah masyarakat bisa melayani, bisa menerima layanan itu dengan apa namanya, dengan full layanan seperti itu ya, kayak gitu. Itu rewardnya secara langsung dengan pembiayaan, skema pembiayaan yang masuk akal untuk masyarakat sebetulnya. Oke, sangat terbantu ketika kita membutuhkan pelayanan kesehatan gitu betul, ya. Itu salah satu reward tadi yang diberikan ya. Oke, itu kan kalau yang untuk mandiri Pak Didi. Sementara kan ada juga sebagian dari kita yang juga dibantu sama perusahaan. Betul. Ya, dibayarkan gitu atau dibantu atau lewat perusahaan. Ya, ada perbedaannya Pak Didi? Kalau mandiri ya, dia itu pembayarannya murni per jiwa. Tergantung kelasnya kan. Kelas berapa, iurannya berapa, kali jumlah jiwa. Tapi kalau bicaranya badan usaha, itu hitungannya prosentase. Prosentase 4% dari pendapatannya itu ditanggung oleh badan usaha, dan 1%-nya dipotong dari dari gaji dari pekerjanya. Kalau dihitung secara keseluruhan, dibandingkan memang lebih murah buat peserta pegawai itu adalah kalau hitungan skema prosentase sebetulnya ketimbang yang mandiri sebenarnya. Lebih karena memang ada subsidi tadi. Ada subsidi juga gitu dari pengusahanya ya. Betul. Dari pemilik usaha. Gitu. Betul. Tapi gini Pak Didi, pada kenyataannya itu kan kadang namanya juga perusahaan, kadang naik turun gitu ya setiap tahunnya. Nah, solusi untuk perusahaan-perusahaan yang barangkali sedang mengalami kesulitan untuk membayar gitu. Harus bagaimana itu? Khusus kalau kita bicara badan usaha ya berarti ya. Memang tidak dipungkiri ya bahwa usaha itu naik turun. Jadi pembayaran BPJS Kesehatan itu bukan skala prioritas jadinya pada saat memang mentok betul. Kami dari BPJS Kesehatan sudah mengeluarkan program ya, membuat program itu yang namanya rehab ya kan. Rehab itu skema pembayaran untuk pembayaran cicilan ya. Jadi berapa banyak tertundanya juga itu bisa dilakukan melalui proses rehab. Dicicil. Dicicil. Jadi itu akan membantu untuk meringankan perusahaan ya. Karena nggak langsung sekali bayar dengan nominal yang banyak gitu ya. Pak Didi ya. Mungkin ada caranya atau memang harus menghubungi atau bagaimana kalau misalnya ada perusahaan yang memang kesulitan? Kalau kita mau menjalankan program rehab itu, mau mengambil program itu, sebetulnya caranya sangat mudah Mbak ya. Itu tinggal dari aplikasi mobile JKN, download mobile JKN, registrasi, lalu login. Di sana ada menu fitur yang namanya rehab. Tinggal daftar di sana. Sudah, tinggal daftar di sana. Pada saat kita mau ngambil berapa banyak ini tagihannya itu kelihatan ya di sana. Berapa lama mau kita selesaikan juga bisa tersedia. Mau 6 bulan, mau 12 bulan bisa semuanya. Sudah detail dengan pilihan-pilihannya ya. Kita opsi-opsinya. Opsi-opsinya gitu. Dan kita nggak perlu untuk datang langsung ke kantornya gitu. Via online udah bisa ya. Sudah bisa. Semua udah bisa dilakukan dalam satu genggaman ya Pak Didi ya. Betul. Pak Didi mungkin ada pesan buat Sobat Indonesia biar semakin bisa memanfaatkan program yang disediakan oleh BPJS Kesehatan, terutama kanal-kanal pembayarannya biar tepat waktu nih Pak Didi. Mungkin saya mengajak seluruh masyarakat ya untuk kita tepat waktu dalam membayar iuran ya, karena sebenarnya pembayaran iuran BPJS itu tidak ada lagi alasan untuk tidak bisa. Karena sudah ribuan kanal yang kami sediakan, yang paling mudah dan paling mudah dilihat, paling gampang dilihat itu adalah Alfamart yang sering kita lihat gitu ya. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak membayar karena keterbatasan kanal atau kesulitan membayar melalui kanal-kanalnya. Gitu. Mungkin itu aja yang kami harapkan dari masyarakat terkait dengan program JKN ini.
Oke, baik. Terima kasih Pak Didi atas waktunya di podcast kali ini. Nanti kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Siap, dan kita sudah dapat solusi ya biar kita cepat atau tepat waktu untuk bayar iurannya. Nggak telat-telat lagi ya. Kita tutup podcast kita kali ini dengan tagline dari BPJS Kesehatan. Mudah, cepat, setara.